Halo Boys and Girls, kembali lagi dalam program Visit Camp, program YouTube-nya Liga Top Score ya. Pasti. Ya, kan kita selalu menemani kalian setiap minggunya nih. Sekarang kita udah ada di kawasan kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK. Iya. Di lapangan C kok. Iya, lapangan C, pokoknya di lapangan ABC lah. Iya. ABC. Ini merupakan tempat latihan SSBA. Asiana Soccer School. Asiana Soccer School. Menarik sekali nih tempat latihannya. Wah, elit banget sih. Keren ya? Iya, betul. Bisa SSB bisa proper kayak gini gitu, Benar. latihan di lapangan yang sebelahnya Bayangkara kok. Iya. Sebelahnya lagi Timnas. Ada Timnas Sini lagi, ya. SSB sebelahnya. Gokil nih SSB. Jar, gue tau Asiana Soccer School ini salah satu peserta yang akan mengikuti kompetisi Liga Top Score 2024 nanti. Baru berarti gue ya. Dan tapi dia kayaknya punya target tinggi sih. Iya, punya kualitas juga tentunya ya. Latihan udah proper bagus ya kan. Betul. Ya, pokoknya nanti kita lihat lah mereka latihan mereka. Ngobrol-ngobrol ya sama pelatih-pelatih ya. Oke. Yuk, baik guys. Asik nih guys. Kita nonton latihan anak-anak SSB Asiana. Ini kondisi latihan dari Asiana Soccer School. Ya amat ya. Jadi nantinya mereka akan ikuti kompetisi Liga Top Score 2024. Keren sih lapangannya. Halo Boys and Girls. Halo, Boys and Kita udah bersama salah satu coach dari Asiana Soccer School nih. Coach Ridwan Awaludin. Gimana? Idola ya kok. Iya, idola kita nih. Coach Ridwan Awaludin. Coach, sebelumnya pernah membela timnas ya, Coach? Iya. Coach? Alhamdulillah dulu. Iya. sempat. Usia berapa aja, Coach? Harus cerita nih ya. Ya, sini Tipis, Bos, tipis. Saya 16, Heeh. 19, 21 sama 22. 16, 19, 22, 24 kelompok umur. 4 kelompok umur timnas. Gokil. Sekarang jadi pelatih Asiana. Asiana. Gokil, keren banget nih Asiana. Coach, boleh tahu Coach program latihan apa nih Coach? Yang diberikan pada anak-anak? Oke, sedikit aja gambaran ya. Di 2024 memang kita pakai program yang kerjasama sama Cerezo. Serius. Kebetulan Cerezo sama kita kombinasi kerjasama. Jadi kita combine nih antara Villanesia sama Cerezo. Coach, sorry coach, sebelum jauh itu saya awam nih coach. Cerezo apa coach? Cerezo itu tim utama dari Jepang, League One. tim utama. Kita kerjasama selama 3 tahun di situ. Cerezo Osaka ya? Coach? Cerezo Osaka. Cerezo Osaka. Oke. Terus Coach, boleh lanjut tadi untuk programnya gimana? Programnya gitu, kita Campuran ada ada kombinasi Villanesia dengan Cerezo. Cerezo Osaka dari Jepang, Kazama Way kalau nggak salah. Gitu. Mungkin program apa yang dari Asia itu, yang dari Cerezo yang bisa coach jelasin gitu, mungkin apa yang dicantumin di Asiana ini gitu. Pada umumnya sih sepak bola sama aja ya. Mungkin lebih ke kita tahu Jepang lebih ke dalam mainnya. Ya. Ke dalam ya. Kalau Villanesia kan agak keluar, mungkin kita agak sedikit progresinya agak ke dalam, paksa ke dalam. Mungkin kamu bisa lihat sendiri kita mainnya dengan area kecil. Iya, pakai area kecil terus Kita area emang. kecil dipaksa kita untuk ke depan. Jadi mungkin memang basic skillnya memang harus betul-betul di Jatuhnya berarti pemain harus cepat berpikir harus bagaimana betul, keputusan segala macam coach ya. betul, sangat betul. Oke, siap. Coach, untuk kerjasama itu Coach ada pemain-pemain yang dikirim nggak sih Coach Nah, ke Cerezo? untuk kerjasamanya kita selama 3 tahun itu 3 tahun, oke. ada 2 atau 4 orang bisa diberangkatkan. Oh gitu. Setiap 4 bulannya. Oh, setiap 4 bulannya Coach. Setiap 4 bulannya. Bukan hanya pemain aja, Ya. juga pelatih juga diberangkatkan. Oh, keren banget. kalau Bukan misal pemain, pelatih juga harus bisa dapat pengetahuan lah di sana ya coach ya. Iya, gitu. Nah 3 tahun itu dari tahun berapa coach? Kita baru aja kok, baru akhir-akhir tahun ini. Akhir tahun ini. 2-3. Oke, berarti siap. Jadi memperkaya ilmu Itu jelas, pemain memperkaya juga. ilmu pelatih Pelatih juga. juga, Dari betul, Cerezo betul, Osaka, betul. keren banget. Gokil. Iya, gokil banget. Nah, terus Dar, untuk mungkin Liga Top Score ya? Dari Liga Top Score sendiri Asiana ini di musim depan nih coach. Musim ini. Musim ini maksud saya. Itu kelompok umur berapa aja sih coach yang akan bermain gitu? Iya. Kita
4 kelompok usia kalau nggak Iya. salah, dari 12, 13, 14-nya sama 16-nya. 3 usia tuh ya berarti. 4 kelompok Empat usia. ya, Oke, 4 usia. Iya. Oke. Gitu, Kalau kita- coach sendiri megang usia? Saya di 13. Oh, di 13. 2011. Saya menarik nih. Di Asiana ini kan SSB yang cukup proper nih ya latihannya Iya, gue ya. betul. Iya. Nah dari manajemen sendiri targetnya gimana sih? Gitu apa dari usia dini ini ada nggak sih langsung ada, wah lu megang ini targetnya segini gitu. Iya. Kira-kira. Nah, saya rasa sih ya semua tim SSB yang nggak cuma Asiana aja target itu pasti selalu ada, terutama tentang progres SSB itu sendiri. Selain SSB juga pastinya pemain ya, Iya. pemain dan pelatih juga. Itu kenapa saya rasa Asiana sangat serius banget, bukan cuma sekedar pemain, Iya. tapi juga pelatihnya juga. Secara fasilitas sayang kalau nggak kita betul-betul kita nggak betul maksimalin gitu. Gue keinget tadi gue kan habis kita parkir tadi Iya, ngeliat betul. ada baju dewa di sini. Iya, betul, betul, Asiana betul, berarti betul. Liga 1 sama dewa juga ya, Coach? Iya. Selain Partner gimana, itu, Coach? Baru inget selain gue nih, baru inget. Selain kita kerjasama sama Dewa juga, sama Cerezo Cerezo. juga kita kerjasama sama Dewa di Elite Pro. Berarti pemain Asiana yang berapakah yang ada di Dewa United? Usia 2008, kebetulan kemarin anak-anak juara tuh. 2008 Liga Top Score. Oh, Gitu. Di top soccer itu. Iya, Top top soccer itu. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Oh, itu ya, Coach ya? Kita Keren kerjasama banget, sama Dewa, hampir 90%-nya anak-anak kita ada sih dari luar. Dari Dewa ya. Gue juga kepo nih soal Asiana. Kan baru awal ini ya masuk Liga Top Score, mungkin ada pandangan apa sih dari kompetisi Liga Top Score sendiri dari Asiana itu? Iya, Coach. Jelas kita baru tahun awal kita coba. Iya. Jelas dari tim staf pelatih juga ajukan ke Dirtek dan operasional, mereka juga senang sama Liga Top Score karena apa? Mereka berjenjang dan di situ kita senang. Ya. Kita kan juga nggak cari turnamen yang juara-juara aja juga Ya, mau kemana kan, ya, gitu. ya. Tapi di sini lebih kompetitif gitu, persaingannya lebih kompetitif, gitu. Itu kenapa kita hampir semua kelompok usia kita ikut. Oke, baik. Empat kelompok usia. Kelompok usia langsung ikut di Liga Top Score musim 2024. Patut dinantikan nih kiprah Asiana. Tapi kalau dilihat sih kayaknya wah, Wah, kayaknya emang ini salah satu tim yang menurut gue prediksi gue ya, salah satu tim debut yang akan bersinar nih kayaknya. Iya, bisa bersaing lah. Keren. Sama aja. Dari Sama belajar. Pelatih juga masih bagus. Siap, Coach. Coach, terakhir mungkin Coach, sebelumnya tadi Coach, harapannya ketika Asiana atau tim akademi ya Coach, sekolah sepak bola bisa berkolaborasi dengan salah satu tim Liga 1 dan juga tim di luar negeri dari sosok pelatih seperti apa Coach? Jelas kita juga dituntut, dari atas juga dituntut. Tapi kita garis bawahi bukan cuma juaranya aja. Kalau juara itu mungkin oke lah, tujuan kita memang ada juara, cuman yang terpenting adalah si anak ini. Oke. Yang penting si individualnya ini, kita mau sejauh mana dia bisa sampai capaian-capaian di selama usianya gitu. Oke. Jangan lupa lagi gue satu lagi Apa nih. tuh? Kita visit camp. Iya. Harus tanya dong, kalau mau main di sini gimana caranya? Oke, iya. Coach tahu nggak sih Coach? Gimana? Mungkin Oke. Coach Triwan tahu nih kalau ada nih yang nonton nanti mungkin teman-teman Boys and Girls nih Iya. yang mau latihan di Asiana, mungkin gimana Coach caranya Coach? Jadi gini ya, anak-anak ini alhamdulillahnya beasiswa, free semua, gratis. Free semua tanpa dipungut biaya. Segala fasilitasnya juga mereka dapetin juga. Itu kenapa kita agak selektif untuk cari pemain. Oh, berarti ada syarat Gitu. ketentuan nih Go Iya, yang masuk Asiana nih Go. iya. Dan nggak sedikit juga kita cari di Liga Top Score kan. Oh, Langsung di iya. Liga Top Score. Kita ajak gabung, kita komunikasi dengan SSB-nya, kita ajak gimana, terus di trial dulu di sini. Gitu. Masuknya trial lah jatuhnya ya. Iya. Gitu. Kita nggak cuma sekedar ambil aja, tapi kita komunikasi sama SSB sebelumnya. Gitu. Keren banget ya. Keren. Beasiswa. Berarti ini pemain terpilih nih Go. Iya, jatuhnya. betul. Bener nggak? Terpilih semua. Ya kan? Pemain Soalnya ambil- seleksi Go. Iya betul, yang punya istilahnya kualitas lah. Itulah. Oke.
Halo Bocengkes. Nah, kali ini tadi udah sama coachnya nih, Coach Ridwan. Nah, kali ini ada yang menarik di Asiana. Ada Mbak Asti. Mbak Asti sebagai psikolog. Lu nggak bahaya tadi sini, Mbak. Mbak Asti, saya mau nanya dikit aja, Mbak. Ya. Dulu kan kita tahu nih Mbak Asti, ya berkecimpung di timnas lah ya. Ya, Gue ya, membantu timnas 16 soal psikolog. Ya. Di Asiana ini apa sih, Mbak? Timnas 19 era Coach Fahri. Nah, era Coach Fahri benar-benar. Harus dipertegas tuh gue ya. Iya betul. Era Coach Fahri usaha ini. Oke, Gitu kan. Mbak Esti boleh dijelasin nggak sih Mbak di Asiana ini tugas Mbak Esti sendiri apakah sama atau bagaimana? Kalau di Asiana itu kan kita boleh bilang bahwa kita ini sekolah bola semi akademi ya. Oke. Dan karena ini usianya masih benar-benar dari usia kelahiran 2012 sampai 2008, kita banyak berinteraksi dengan orang tua karena hampir semua itu kembali pulang ke rumah masing-masing. Sehingga tugas saya di sini lebih kepada bagaimana membangun komunitas orang tua supaya bisa mensupport apa yang sudah dilatih oleh pelatih di sini. Sebagai contohnya kan kita bisa lihat bahwa latihan itu berapa lama sih? Palingan cuma 2 jam sama perjalanan dan sebagainya, dia katakanlah 3 jam. Tapi 21 jamnya adalah anak-anak bersama dengan orang tua. Baik dia di sekolah maupun dia di rumah. Nah, bagaimana peran orang tua itu mensupport perilaku apa yang diharapkan muncul di lapangan itu yang menjadi kunci. Nah, jadi biasanya saya berkala bikin program 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, ada orientasi dengan orang tua untuk menyamakan visi misi dan nilai-nilai sepak bola yang memang akan kita tuju di kemudian hari. Jadi kalau misalnya kayak Asiana, kita mengacu tentu saja pada FIFA. Jadi ada yang namanya 11 mental strength dari FIFA. Jadi ada 11 karakter yang diharapkan di usia youth itu bisa dicapai oleh semua pemain bola internasional. Nah, salah satunya itu ada yang namanya bermain untuk tim, bagaimana mereka punya rasa percaya diri, motivasi dan sebagainya. Nah, itu kita samakan visinya dengan para orang tua. Seperti contoh misalnya bermain untuk tim. Tentu saja di sini kita harus sama-sama memahami bahwa sepak bola adalah olahraga tim. Dan semua berperan, bahkan yang berada di bangku cadangan pun dia pun berperan. Ibaratnya perang, kita kan nggak mungkin perang dengan peluru yang nggak ada ininya kan. Jadi semua harus tahu bahwa cadangan itu bukan berarti dia karirnya habis, tapi adalah bagaimana banyak yang punya pikiran seperti itu tuh. Ya, jadi dan bagaimana kita sama-sama bersama dengan orang tua melihat bahwa bahwa bukan masalah dia bagus atau tidak, tetapi bagaimana kita sama-sama respect kepada strategi yang diberikan oleh pelatih untuk di setiap pertandingan itu berbeda-beda. Malah kadang orang tua itu kalau pengalaman saya di lapangan Liga Top Sport tentunya ya, orang tua itu jadi pelatih kedua biasanya Mbak di bangku penonton ya gue ya. Nah, kalau kayak gitu berarti ngurusin juga gak sih sebenarnya buat jaga edit omongan itu segala macam, buat jangan ganggu pemain atau pelatih lagi bermain, bagaimana sih Mbak? Ini termasuk salah satunya nggak gitu maksudnya yang diatur sama Mbak Asti ini di Asiana? Mungkin bukan diatur, tapi lebih kepada kita sama-sama sepakat untuk membangun komunitas, lebih kepada itu. Karena saya juga sebagai orang tua dengan 3 anak, saya juga sebagai ibu-ibu yang sok tahu, merasa paling tahu tentang anak saya dong. Jadi saya bisa merasakan posisi mereka, bagaimana. Mungkin mereka jadi nggak bisa kerja karena nganterin yang satu les taekwondo, satu les bola, satu di sana. Wah, itu kan pengorbanannya kan memang benar-benar sangat luar biasa. Jadi mungkin kita bisa melihat dari sisinya orang tua. Bagaimana sih rasanya kalau udah capek-capek bangun jam 5, taunya nganterin jauh-jauh, nganterin aja cuma 2 jam, tahu mainnya cuma 5 menit atau 2 menit habis itu diganti. Nah, rasa seperti itu yang kita sebenarnya dari pihak pengurus maupun dari sekolah bola perlu berempati untuk memahami apa sih yang mereka rasakan. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa mengerti, bukan berarti mereka ngatur, tapi bagaimana caranya kita bisa bersama-sama berkolaborasi bersama. Karena orang tua di sekolah bola maupun di akademi sebenarnya kitanya yang juga belajar, bukan anaknya yang belajar, tapi kita pun belajar kembali menjadi orang tua lagi.
cara support yang benar lah. Iya, kira-kira gitu. Pasti terakhir mungkin ada sesi curhat khusus nggak dari anak-anak kepada Mbak Asti gitu di Asiana ini, mungkin untuk menjaga mental mereka. Dulu sering tuh di Tunas tuh. Iya betul. Ya itu udah langganan itu. Tapi ya kalau anak-anak ini mungkin ya ada memang ada sesinya, tapi lebih kepada kalau kita masih lebih kepada classroom. Jadi memang ada program-program yang memang diberikan untuk anak-anak di angkatan tertentu. Jadi kayak misalnya untuk angkatannya Coach Ridwan tadi, kebetulan tim pelatihnya 2011 timnya Coach Ridwan, mereka sepakat bahwa nilai yang akan dibangun sebagai landasannya adalah nilai FIFA yang disebut play for the team. Jadi Coach Ridwan itu menekankan bahwa ini bukan masalah menang atau kalah, tapi bagaimana semua sama-sama merasa bahwa ini loh tim kita, ini loh kita mainnya yang benar dulu. Yang penting gimana caranya kita bisa bersama-sama saling bantu. Jadi bukan berapa banyak saya skorin berapa, tapi peka nggak sih kamu sama temen yang di sana, peka nggak sih kamu sama teman-teman yang lainnya, itu yang lagi dibangun. Kira-kira nanti misalnya sampai biasanya kan per 3 bulan dievaluasi. Jadi nanti habis bulan Maret nanti kita review lagi itu misalnya apa yang mau ditambah dari 11 itu ada yang mau ditambah lagi kah atau apa, sehingga harapannya nanti kita bisa semua bisa belajar sih 11 mental strength-nya FIFA itu. Kira-kira gitu. Selalu ada evaluasi tuh gue jatuhnya. Iya. Keren ya? Psikolognya juga loh. Bangun mental. Itu kenapa gue prediksi Asiana di musim nanti nih, musim ini pasti jadi bersinar nih. Ada aja yang bersinar bersaing aja. Dari 4 usia yang disebutin Coach Ridwan tadi ya, pasti ada yang bersinar. Karena ada dari sisi mental udah ada yang pegang. Strategi banyak pelatihnya. Coach Maruzar salah satunya kan. Dirteknya. Gokil ini Asiana. Saatnya kita sesi games. Jadi kita mau main games sama anak-anak Asiana dan juga pelatihnya. Seperti biasa, kita pengen tahu akurasinya seperti apa nih anak-anak Asiana. Kita main crossbar challenge. Nanti mereka nendang terus kenain Mister Gawang. Oke? Nanti yang menang akan dapat merchandise dari Ortus 8. Yuk, langsung aja yuk. Dari sini aman, Coach? Aman. Aman. Apa mau mundur lagi? Boleh mundur lagi. Oh, gitu. Sini ada garis. Aman. Oke, sini yuk. Nih di sini ya. Kita lihat nih crossbar challenge. Jadi pertama untuk Coach Diego dulu. Coach Diego, terus anak asuh Coach Diego, Coach Ridwan, baru terakhir. Oke. Siap. Lihatin dulu Coach Diego. Lihat. Ah, itu dia. Siap. Apa? Tipis. Kamu siapa tadi namanya? Devri. Ini Devri nih. Kita lihat Devri. Lihat dulu ke kamera Devri. Ambil ancang-ancang Devri. Terlalu jauh. Masih belum ada. Nah, ini dah Coach Ridwan. Bisa diwakili nggak? Ayo, Coach Ridwan, sini. Taruh bolanya. Kejauhan dong, sini. Yuk. Coach Ridwan. Iya. Kita lihat akurasinya. Anak buahnya langsung. Jauh ternyata, jauh. Haji, dicium dulu bolanya. Iya, kena. Saya yakin sih kena Ajis. Ya langsung. Oh, ternyata jauh. Mana nih? Mana? Pak, prosedur lanjut apa gimana?
Satu ya. Satu. Oke. Satu dari main coach Diego, satu dari coach Ridwan. Satu. Nih, ini namanya Jepan. Lihat ke kamera dulu Jepan. Oke. Yuk. Kena, masih belum kita coba. Tar dulu. Jepan, siu dong, siu. Ini kita. Dio, ayo tunjukkan, kamu pasti bisa. Kamera dulu Dio. Pemenangnya tak ada hati Ortus